Alhamdulillah alladzi habbaba al-mujahidin min al-ansar alladzina yujahiduna fi sabili rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Falaqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tuba liman yarani wa amana summa tuba man amana bi walam yarani. Abu kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ballighul wasilah ya Rabbi, ussahu bil fadilah ya Rabbi, salli ala Muhammad ya Rabbi, salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warda 'ani sahabah ya Rabbi, warda 'ani sahabah. Ya Rabbi warda 'anil masyayikh khususan ila ruhi Syekh Muhammad Yusuf, Syekhuna Syekh Syekh Cinta, Syekhuna Amr bin Abdullah, Syekhuna Syekh Muhammad bin Yadid bin Muhammad bin Sibah, Syekhuna Raden Hasan Samsul Alim bin Sibah, Syekhuna Muhammad Jubair bin Muhammad. Ya Rabbi warda 'anil masyayikh, ya Rabbi farham walidina, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rasulullah salamun alaihi ya Rabbi hasali wa na'i atfata ya jiratal alami ya muhailal judi wal karami. ومعافتي من الفتن ومعافتي
minal fitani ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rafiq Al-Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir li segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid apa ya, saya lupa, Al-Islam yang disepuhi oleh Pak Haji ya, beliau, para alim, para kiai, kang amat sangat muliakan, terutama adik-adik para pemuda yang telah berjibaku sehingga terwujudnya acara peringatan Maulid atau Maulud? Maulud atau Maulid? Barang Bu, Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji teh, ngaji mah kudu bunga, senang, riang, gembira, ulah jamedut, jangan merengut, bregedes. Ya ngaji itu mesti santai, ngaji itu mesti riang, barang. Yang kedua, apabila pengajian yang disampaikan sudah kita ketahui sebelum disampaikan, maka harus seolah-olah baru mendengarnya, saking cintanya kepada ilmu, apalagi ustadznya ganteng, gitu lah. Jadi sampean kalau dengar pengajian, sampean sudah hafal, kiai sudah basi, tidak boleh. Tapi sampean mesti merasa, kudu merasa, loh ini ilmu, maka aku mencintai ilmu. Kapanpun aku mendengar, dimanapun aku mendengar ilmu, sungguh pun telah aku ketahui, karena kecintaanku kepada ilmu, maka aku terus merindukannya seperti aku baru menemukannya. Insya Allah. Jangan main-main, karena bicara ilmu. Ilmu itu butuh 3 alat. Pertama akal di sini. Wa nurun rohanin rabbanin latifatun wa mahalluha fil qalb allati yufarriqu baina haqq wal batil. Akal itu di hati, di qalb. Akal nanti punya konco, punya teman. Satu bangsa jenis yang hissiyah, panca indera 5. Yang kedua bangsa maknawi batin, kuatul muharrik, kuatul hafidah, kuatul khuyali, kuatul mutasarrifah, adanya di otak kepala. Maka ilmu harus riang barang. Yang keempat adab-adaban ilmu. Ngaji itu mesti dekat ke yang ngajar, jangan jauh-jauh. Lamun jauh dari makruh dia belum. Ngaji itu mesti dekat barang. Yang kelima, adab ngaji. Gunakanlah
sorban, minyak wangi, dengan pakaian sunnahnya warna putih, warna putih, kerudung putih, baju putih, kemeja segalanya putih. Itu sunnah dalam taklim. Sorban itu bukan ciri ulama, tapi sunnah Rasulullah SAW. Pakai sorban ada 4 cara. Ada yang segi 4, murabe, ada musalis segitiga, ada yang seperti ini, seperti obat nyamuk, ada yang utroh, boleh. Jadi pakai sorban itu bukan serem-sereman, tapi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi. Oke, itu adab-adaban etika ngaji, insya. Yang pertama kita bangun dulu kegembiraan. Qamarun, ayo. Balik tadi dari ama apalan kena wajamil baik. Aku sekali-kali ganti ulah wajamil wa omon wa oha. Masya banyak wa emon. Masya. Baik, kita sekarang ngaji ya, insya Allah. Apabila ketemu lafaz tuba, maka maknanya ada 2. 1, tuba artinya bahagia, selamat. Yang kedua, tuba artinya nama gudang pakaian ahli surga terletak di surga. Nah, ini pendapat Syekh Nawawi Ibnu Umar Al-Bantani. Jadi Syekh Nawawi perlu diketahui tahun 1900-an menggegerkan dunia Jazirah Arab. Setelah kita sebelum Syekh Nawawi mengenal 2 ulama besar di Mekah asli Nusantara, asli Indonesia. Pertama Syekh Mahfud Tremas, ahli hadis yang mensyarahi kitab Abu Daud tapi kemudian dibakar oleh kelompok Wahabi. Dan kitab-kitab fikih beliau yang saya masih punya di rumah, cetakan 1934, Muhibbatul Fadl. Yang kedua Syekh Ahmad Khatib di Jabal Qubais, seorang mursyid thariqah dunia Qadiriyah Naqsabandiyah. Puncak terakhir Syekh Nawawi Al-Bantani. Alhamdulillah. Kita ini pengikut Imam Syekh Nawawi Al-Bantani, bermadzhab Imam Syafi'i, bertauhid Asy'ari, insya. Kembali ke lafaz tuba. Apabila jenengan ketemu bahasa Arab di kitab, di hadis, lafaz tuba, hati-hati, karena maknanya bukan cuma satu. Kata Nabi, tuba, bahagia, bahagia sekali. Bahagia sekali. Bagi siapa bahagia? Kata Nabi, liman, bagi seseorang yaroni, yang bertemu dengan aku. Barangmu bahagia, liman, kur jelema, yarani, yang bertemu dengan aku, wa amana, dan kemudian beriman, bi, kepadaku. Awas, ada orang yang bertemu Rasul tapi tidak beriman. Ayat Bu, ayat jelema nu panggil jeung Nabi bari teu iman aya? Aya? Aya jelema nu teu panggil jeung Nabi tapi iman. Kata Nabi, sungguh bahagia orang yang bertemu denganku dan dia beriman. Betul? Siapa mereka? Mereka adalah golongan para sahabat. Golongan para
Sahabat. Sahabat mah iman ka Nabi wajar dan panggih jeung Nabi. Betul? Wajar kalau sahabat beriman kepada Nabi karena bertemu dengan Nabi, bermuamalah dengan Nabi, mu'alaqah dengan Nabi, mukalamah dengan Nabi, bertanya langsung kepada Nabi, melihat mukjizat Nabi, menyaksikan kehebatan dan keunggulan Nabi. Alhamdulillah. Tapi ayah jelema nu panggil jeung Nabi teu daekeun iman ka Nabi, eta jelema kebina-bina cilaka. Abu Jahal, Abu Lahab. Jadi ayah jelema nu panggil jeung Nabi terus iman ka Nabi, aya deui jelema nu kabina-bina panggil jeung Nabi tapi teu daekeun iman ka Kangjeng. Aya jelema deket masjid rajin ka masjid, aya jelema deket ka masjid teu daek ka kabina. Maka selalu saja kasuistisnya ada. Kasus gitu teh aya wae Bu. Bareng aya kelompok. Baheula ge. Di Mekah. Di mana bae? Aya nu kieu ye. Golongan Sawaun. Sawaun teh gitu-gitu aja loh. Sawaun dari Sayun, Suwayun, Sawaun, bentuknya jamak. Siapa Sawaun? Panggil jeung Nabi teu iman, teu panggil komo. Diajak ngaji teu daekeun ngaji, teu diajak ngaji kabina-bina teu beuki ngaji. Aya nu kitu aya. Diajak gotong royong teu berangkat, teu milu teu diajak sumaona leuwih teu ngilu, diajak kana bener teu daek komo teu diajak leuwih teu ben. Aya nu kitu aya. Golongan Sawaun. Golongan apa? Sawaun. Diingatkan gak boleh korupsi malah korupsi. Sawaun. Diingatkan nggak boleh A, nggak boleh B, nggak boleh C, nggak didengar. Diceritakan tentang akhirat, tentang nanti bagaimana manusia di alam mahsyar, nyebutnya dongeng. Nage kelompok Sawaun. Si Sawaun mah goblok. Di naon dinasehatan moal luhur teu dinasehatan kumu ngaranna Sawaun. Aya nu kitu aya. Baheula aya, baheula kada iman saya cerita zaman dulu loh, bukan sekarang. Kelompok Sawaun ini Masya Allah hese diajak. Sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Di garajitnya sarua awakna badagna. Cuman saya lemes, malam saya baru turun gunung jam 3 ziarah ke Syekh Rako dan Syekh Karan di kaki Gunung Karang, Banten. Jadi agak lemes ini. Can naik ke can on. Saya budak orang macam play. Masih mencari lembutan kurang kasih itu ngumpul-ngumpul. Mudah-mudahan sehat, amin. Sehat itu apa ya? Sehat itu apa? Oh, ya lumayan segitu ketemu awalnya. Ya kelas amatir sehat itu jago. Sehat itu musyarak, satu lapat dua makna. Ada sehat kepada fisik terbebas dari penyakit, ada sehat kepada ibadah. Artinya ibadahnya pakai ilmu. Itu sih. Insya Sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sawaun alaihim a'anzartahum
أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Sawaun sarwa bae black toto. Anzartahum, apakah engkau memberi peringatan, am lam tundirhum, atau engkau tidak memberi peringatan kepada mereka. Mereka tidak akan nurut, tidak akan beriman. Pertanyaannya, kenapa orang bisa begitu? Kunaon manusia digeuingan teu ngilu, teu digeuingan komo. Kunaon aya jelema diajak dinasehatan teu nurut komo, teu diajak teu dinasehatan. Leuwih jauh tina agama, leuwih jauh tina bener. Cacak-cacak cepuran Bandung mah cacak-cacakan diajak teu ngilu komo lamun teu diajak. Betul? Si eta mah diajak bae teu nurut komo teu diajak kolongo. Laras gitu laras. Aya nu kitu aya. Ih, si eta mah polong anaknya. Masa sidanan nabi, sidanan nabi, sidanan nabi, sidanan. Mantap banget Anda. Kalau mana-mana gede berkat nih. Masa wis kita lanjut ya, kita lanjut. Sahur Nabi, tuba bahagia liman yarani wa amana bi, orang yang melihatku, orang yang bertemu denganku kemudian dia beriman. Berarti mafhumnya ada orang yang bertemu dengan Nabi tidak beriman kepada Nabi. Contoh, dulu itu Abu Jahal dan kawan-kawan, sebagai petinggi kerajaan Mekah. Awal-awal kepada Nabi luar biasa hormat, senang, bahkan karena masih kerabat dari Bani Hashim, memuji Muhammad. Muhammad itu al-amin, orang jujur, terpercaya. Wow, pokoknya Muhammad is the best, kata mereka. Sampai-sampai nyuwun sewu baca dalam kitab Sirah Halabiyah atau Sirah Nabawiyah, Abu Jahal itu berbesanan dengan Nabi karena anaknya Utbah dan Utaibiyah menikah dengan dua putri Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi. Mereka tuh menyebut Nabi, Muhammad hebat. Bareng Bismillahirrahmanirrahim. Saat Nabi dakwah sembunyi-sembunyi, belum terang-terangan, apalagi aksi terang-terangan, apalagi pernyataan sikap sebagai Nabi dan Rasul. Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab, Abu Laib masih welcome, tidak ada masalah dengan Kangjeng Nabi. Tetapi saat Nabi mengumpulkan 178 orang kerabatnya dari Bani Hashim dan Bani Muthalib di Bukit Sofa di Mekah, masalah timbul. Dengarkan baik-baik ya. Ibu Sofa teh tempat ibadah sang. Inna Safa wal Marwata min sa'airillah. Bagi yang haji umroh pasti sang. Dikumpulinlah kerabat Nabi di Bukit Sofa. Kata Nabi, hei saudara-saudaraku, kerabatku Bani Hashim, Bani Muthalib,
Aku ingin mengabarkan kepadamu dan aku ingin menanyakan kepadamu, jika aku kabarkan di belakang Uhud itu ada pasukan yang mau menyerbu Mekah, menyerbu kita, apa kalian percaya yang aku katakan tanpa kalian melihatnya? Abu Jahal, Abu Lahab teriak, kami percaya kepadamu Muhammad karena engkau orang jujur, tidak pernah bohong dan tidak pencitraan. Nabi Muhammad mah anti pencit barang. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sahabat saja disebut bahagia karena beriman kepada Nabi dari perjumpaannya dengan Nabi, bagaimana dengan orang ledug yang tidak berjumpa dengan Nabi tapi kok beriman? Ini bagaimana menurut Nabi? Hei orang ledug, dararia lebih bahagia, bahagia nepi ka 7 kali disebut bahagia ku Nabi, sabab orang ledug mah iman ka Nabi, panggih ge hanteu, hebat orang ledug. Maka tidak bisa dibandingkan orang beriman sungguh pun hidup di akhir zaman dengan Abu Jahal. Tidak bisa dibandingkan dengan Abu Lahab. Mereka itu berjumpa dengan Nabi tapi tidak beriman. Orang ledug sudah sekian ribu tahun tidak berjumpa dengan Nabi tapi dia beriman kepada Nabi. Subhan. Maka bahagialah orang-orang yang beriman tanpa menjumpai Rasul. Insya barang oleh-oleh muludan malam ini bagi kita semua yang hidup di akhir zaman. Pertama, sering-seringlah baca Quran. Kedua, sering-seringlah udang beting kiih. Tilu, sering-seringlah kumpul jeung nu soleh dina pangajian. Kaopat, kudu wani nahan lapar. Kalima, kudu boga guru ruhani anu bener, sanad ilmuna anu jelas. 5 perkara ieu insyaallah kaayaan kumaha bae urang salamet tenang meskipun kadang gelisah. Tina gelisah dijil senang, engke gelisah deui ngan lobana tenang daripada gelisah. Galaunya sedikit tenangnya banyak, keren gitu loh. Insya 5 perkara ini insya tambah hatiku karena 5 perkara kaping pisan maca Quran samanane barang ilahi Bismillahirrahmanirrahim. Dalam setahun sekali, menurut Imam Suyuti, 2 kali hatam bacaan Quran. Orang tua kita dahulu, jika anaknya mau kawin, suka ada hataman Quran sebagai simbolis memeh kawin tiap tahun paling saeutik
Satahun sakali hatam Quran, ari koari hatamana ngan alhakumut doang. Eta kolot baheula mah nya rek dikawinkeun aya malam mamarung teh hataman Quran. Sing horeng baheulana meme dikawinkeun tiap tahun sakali hatam Quran minimal. Lamun satahun teu pernah hatam sakali-kali acan maca Quran 30 juz wayana kasupase kasup goplah kaasup. Jelema goplah rugi sia. Mata kurang sok disakalikeun bulan Ramadan heuh. Heuh nya, Bu. Bulan puasa tabang maca Quran. Beurang penting maca Quran. Asup tanggal 15 atuh geus pikiran colobong jeung kue. Dari itu tamat-tamat polongo dari aman. Masa mantap kudu dikeureuy. Teuing aya naon di diledug. Jigana baheula aya wali nu pernah nincak ka daerah ieu. Insyaallah ada orang soleh pernah tinggal di sini. Karena saya dengar dari saudara kakak saya pernah di Jatake mengatakan bahwa sewilayah Jatake wilayah Jatiwung dari dulu sejak tahun 80-70 Islam paling kuat di ledug. Teruslah menjadi ledug seledug-ledugnya. Asal jangan ngebeledug gitu lah. Insaflah wahai manusia jika dirimu terus salatullah salamullah lu bedas bapak-bapak tawasal ibu-ibu khusus lu bedas repeh tegenahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.